wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Talita Safa, Sri Melianti, Reni Rosalinda, Reka Arliza, Umu Aziza, Arna Anida, Vera Anggi Yulianti Parapat, Ilu Lentari, Nabila Meyangsari, dan Angelita Nomi Limbong. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Khairunas SIPM IPOL selaku dosen pengampu mata kuliah penghantar ilmu politik. Di sini kami akan menjelaskan tentang trias politika. Sebelum kita membahas lebih detail tentang trias politika, kita harus mengetahui pengertian dari trias politika. Trias politika adalah pemisahan kekuasaan. Trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan yang kuat, yang bebas mencegah satu orang akan tetapi kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Sejarah trias politika. Aristoteles memunculkan ide pemerintahan campuran dalam hasil karyanya yang berjudul Politics. Ia menggambarkan banyak bentuk konstitusi dalam kota negara di Yunani kuno. Pada Republik Roman, terdapat Senate, Konsul, dan Assemblies yang menunjukkan contoh dari pemerintahan campuran. Ahli teologi dan reformer Prancis, John Calvin, pada tahun 1509 sampai 1564 menyebutkan sistem pemerintahan yang terpisah dalam kekuasaan politik antara demokrasi dan aristokrasi atau pemerintahan campuran. Ia dan pendukungnya menolak politik absolut dan mengembangkan demokrasi. Pemikirannya ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan orang umum. Tripartite system kemudian dimunculkan oleh filsuf asal Prancis Baron de Montesquieu. Meskipun ia tidak secara eksklusif menyebutkan istilah tersebut, namun ia memunculkan distribusi kekuasaan dalam The Spirit of the Laws 1978. Montesquieu mendeskripsikan berbagai bentuk distribusi kekuasaan politik antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan membutuhkan sumber legitimasi yang berbeda atau ayat legitimasi berbeda dalam satu sumber. Ia juga menyebutkan bahwa yudikatif harus independen secara nyata, tidak hanya terlihat saja. Lembaga yudikatif terlihat secara umum sebagai yang terpenting dari ketiga kekuasaan, karena seharusnya yang paling independen dan mengawasi lainnya. Tokoh trias politika. Montesquieu paling dikenal dengan ajaran trias politika atau pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga: eksekutif pelaksana undang-undang, legislatif pembuat undang-undang, dan yudikatif atau kehakiman pengawas pelaksanaan undang-undang. Trias politika menurut Montesquieu adalah sebagai berikut. Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, lembaga eksekutif mempunyai kewenangan diplomatik, yaitu yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kewenangan diplomatik yaitu kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan arasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran hukum. Kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara. Legislatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif.
Yudikatif mempunyai kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelisihan, hak mengesahkan peraturan hukum, atau membatalkan aturan apabila bertentangan dengan dasar negara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi trias politika yang terdiri dari 1. Fungsi kekuasaan legislatif, 2. Fungsi kekuasaan eksekutif, 3. Fungsi kekuasaan yudikatif. 1. Fungsi kekuasaan legislatif antara lain. Di sini dapat kita lihat bahwa contohnya yaitu gedung Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Fungsi kekuasaan legislatif 1. Legislative lawmaking adalah fungsi pertama pada lembaga legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Sebagai informasi bahwa di negara Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Ketatanegaraan, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Guru dan Dosen, dan sebagainya. Undang-undang tersebut pada umumnya dibuat oleh anggota DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat. Yang kedua yaitu konstitusi adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Perlu Anda ketahui bahwa seorang anggota DPR atau lembaga legislatif biasanya mewakili antara 100 sampai 400 orang yang ada di Indonesia. Tentu saja orang yang terpilih tersebut harus mampu mengemban setiap amanat yang telah dilimpahkannya kepada dirinya dengan tugas dan kewajiban sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Oleh karena itu, sangat penting bagi seseorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat atau tanggung jawab yang telah diberikan pada mereka dan harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ini dia bekerja sebagai anggota dewan. Yang ketiga yaitu supervision and critics of government. Berarti bahwa fungsi legislatif yang selanjutnya yaitu mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden atau perdana menteri dan segera mengkritik atau memberikan saran masukan jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran. Yang keempat yaitu education adalah fungsi lembaga legislatif atau anggota DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat secara luas. 2. Fungsi kekuasaan eksekutif. Fungsi kekuasaan eksekutif terbagi menjadi 5. Yang pertama, head of government, memiliki arti yaitu kepala pemerintahan, di mana presiden atau perdana menteri yang memegang kekuasaan dan melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari harus menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tugas-tugas lembaga ini diantaranya seperti mengangkat menteri-menteri, terlibat dalam keanggotaan suku lembaga internasional, menjalin janjian dengan negara lain, menandatangani surat hutang dan pembayarannya dari lembaga donor dan lain sebagainya. Yang kedua, partyship adalah seseorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari sebuah partai yang telah berhasil atau menang dalam pemilu. Fungsi serta ketua dalam hal ini yaitu lebih mengemukakan atau dikenal pada suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Sebagai informasi bahwa dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dipegang langsung oleh yang namanya Perdana Menteri dan berasal dari partai yang menang pemilu. Yang ketiga, Commander in Chief, yaitu fungsi dari sebuah lembaga eksekutif yang mengepalai angkatan bersenjata. Perlu Anda ketahui bahwa Presiden atau Perdana Menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Walaupun seorang Presiden atau Perdana Menteri tidak memiliki latar belakang militer, namun tetap perlu memiliki peran mengepalai atau memimpin angkatan bersenjata. Yang keempat yaitu Chief Diplomat, merupakan fungsi eksekutif dalam hal mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan negara pada seluruh dunia.
Dan yang terakhir adalah dispenser of appointment, yaitu fungsi eksekutif dalam hal menandatangani perjanjian lembaga internasional atau dengan negara lain. Dalam fungsi ini, penandatanganan dilakukan oleh Presiden, Menteri Luar Negeri maupun anggota kabinet yang lain, dan telah diangkat oleh Presiden atau Perdana Menteri. 3. Fungsi kekuasaan yudikatif. Yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, criminal law. Biasanya diselesaikan oleh lembaga kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh pengadilan pidana di Indonesia, dengan sifatnya yang berjenjang dari pengadilan negeri di tingkat kabupaten, pengadilan tinggi di tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung di tingkat nasional. Perlu pula Anda ketahui bahwa civil law biasanya juga diselesaikan dalam pengadilan negeri, akan tetapi khusus bagi umat Islam biasanya dipegang oleh pengadilan agama. Yang kedua, constitution law merupakan permasalahan yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan sebuah undang-undang atau keputusan, maka langkah penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, administrative law merupakan permasalahan hukum administrasi yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada umumnya, kasus dalam hal ini meliputi permasalahan sertifikasi, sengketa tanah, dan sejenisnya. Tujuan Trias Politika. Tujuan yang kemudian menjadi manfaat dari Trias Politika itu sendiri yaitu 1. Agar tidak ada pelimpahan wewenang atau kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga nantinya dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berkuasa namun tidak memiliki tanggung jawab yang benar. 2. Membagi kekuasaan pemerintahan terbagi menjadi 3 bentukan kekuasaan dengan harapan bahwa segala kegiatan pemerintah negara tidak timpang, terhindar dari dampak korupsi pemerintah dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial. Penerapan Trias Politika di Indonesia. 1. Masa kolonialisme Hindia Belanda, di mana penerapan Trias Politika di Hindia Belanda baru dilaksanakan beberapa dekade setelah penerapan politik etis. Badan Eksekutif Gubernur Jenderal sudah ada sejak masa POC dan bertindak sebagai administrator, legislator, dan penegakan hukum. Contohnya Gubernur Jenderal dan Panglima Tertinggi Kenil. Sementara Badan Legislatif Polsrat baru ada pada tahun 1918 sebagai lembaga penasehat pemerintah. Sebelum menjadi lembaga ko-legislatif, karena Gubernur Jenderal juga memiliki fungsi legislasi pada tahun 1927. Contohnya Polsrat Dewan Rakyat. Sedangkan lembaga Hongres Som adalah lembaga pengadilan tinggi yang memiliki wilayah yurisdiksi sejak masa POC bersama dengan Gubernur Jenderal. 2. Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, penerapan Trias Politika telah mengalami berbagai penyesuaian agar bisa diterapkan sebagai bentuk pembagian kekuasaan dalam negeri ini. Perumusan pembagian kekuasaan pernah mengalami perubahan-perubahan pada awal masa kemerdekaan Indonesia, yang kemudian diwarnai dengan kehadiran partai-partai di dalam DPR. Indonesia juga pernah mengalami masa demokrasi semu, yang menitik beratkan kekuasaan hanya pada eksekutif. 3. Pada awal mula masa kemerdekaan, bentuk pembagian kekuasaan berubah-ubah dari negara yang Republik Indonesia Serikat yang mengadopsi sistem persemakmuran Inggris, kemudian menjadi demokrasi terpimpin dan politik nasional yang dikuasai oleh beberapa golongan di mana fungsi eksekutif dilaksanakan oleh presiden dan menteri, dan pernah oleh perdana menteri. Legislatif dilaksanakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung yang sempat menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat, serta yudikatif dilaksanakan
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pada tahun 1959 Konstitusi Indonesia dikembalikan kepada Undang-Undang 1945. 5. Dari tahun 1959 hingga 1966, Indonesia mengalami krisis pembagian kekuasaan yang terjadi pada pergantian-pergantian menteri dalam kabinet dan pembubaran pembentukan DPR. Dalam rentan waktu ini, iklim politik di Indonesia juga naik turun seiring hadirnya Partai Komunis Indonesia dan kedekatannya dengan Soekarno. Pengaplikasian trias politika pada jangka waktu ini tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana fungsinya. 6. Pada masa Orde Baru 1966 hingga 1988, lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi asli sebagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada dan secara kelembagaan telah berdiri. Lembaga-lembaga tersebut adalah eksekutif, presiden dan kabinet, legislatif, MPR, DPA dan DPR, yudikatif, Mahkamah Agung, tapi pada pelaksanaannya, kekuasaan sangat dititik beratkan pada eksekutif dan sebagian legislatif yang dikuasai ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Partai Golongan Karya. Kemudian yang terakhir, setelah mundurnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi dan redefinisi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan melalui pembagian amandemen UUD 1945 serta undang-undang pendukungnya tentang lembaga pemerintahan. Pengaplikasian trias politika di Indonesia saat ini dibagi ke dalam eksekutif, yaitu presiden dan kabinet, serta legislatif, yaitu MPR, DPR, dan DPD, dan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu, Indonesia memiliki lembaga pengawas keuangan, yaitu BPK yang sudah ada semenjak zaman Indonesia merdeka. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.